Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini bertemu lagi bersama Bunda di tema baru, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oh ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selain dari itu juga, kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Catat hal-hal penting yang terdapat dalam video pembelajaran ini ya. Tahukah kamu, Tuhan menciptakan jenis tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki bagian-bagiannya seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji. Tumbuhan juga memiliki banyak manfaat. Apa saja sih? Manfaat dari tumbuhan: 1. Sumber makanan yang dikonsumsi. 2. Membuat udara menjadi sejuk. 3. Sebagai tempat perlindungan dari matahari atau berteduh. 4. Dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. 5. Dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Dan yang bahan baku pakaian. 7. Pewarna alami. 8. Dapat dijadikan obat. Dan 9 adalah untuk keindahan lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu ya manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Tumbuhan sebagai sumber makanan karena tumbuhan banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh manusia. Vitamin terdapat pada buah-buahan dan sayur, protein terdapat pada sayur dan lauk pauk, sedangkan karbohidrat terdapat pada nasi, tebu, jagung, dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat udara sejuk. Pada siang hari, tumbuhan mengalami proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara, kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen O2 yang membuat udara menjadi sejuk. Yang ketiga, sebagai pelindung dari sinar matahari. Matahari memang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Akan tetapi pada siang hari, matahari sangat terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit kita. Keempat, dapat dibuat kerajinan tangan. Tumbuhan dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. Contohnya, kayu dapat dibuat gantungan kunci, hiasan dinding, figura foto, dan lain-lain. Yang kelima, dapat dijadikan peralatan rumah tangga. Tumbuhan dapat dijadikan peralatan rumah tangga. Contohnya seperti kayu jati dapat dijadikan kursi, lemari, meja, dan lain. 6. Bahan baku pakaian. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakaian. Kamu tahu bahwa pakaian kita gunakan sehari-hari ada yang terbuat dari tumbuhan juga loh. Tumbuhan kapas. Ya, tumbuhan kapas awalnya akan dipital, ditenun, lalu dijahit dan akan berubah menjadi sebuah pakaian yang menarik yang bisa kita gunakan sehari-hari. Yang ketujuh, pewarna alami. Tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai bahan pewarna loh. Contohnya, warna merah dari cabai, warna kuning dari kunyit, warna ungu dari buah naga, warna hijau bisa dari sawi, bisa dari pandan, warna orange bisa dari wortel, dan masih banyak lainnya ya. Yang kedelapan adalah obat untuk kesehatan. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Contohnya, pada jahe dapat mengatasi gangguan pencernaan dan dapat menghangatkan tubuh. Kunyit dapat meredakan tenggorokan atau demam. Dan pada kencur dapat meredakan batuk berdahak dan flu. Dan masih banyak contoh yang lainnya juga ya. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk keindahan. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai keindahan. Contohnya pada bunga mawar, melati, lili, anggrek, dan bunga-bunga yang lain yang biasanya ada di halaman rumah. Wah, ternyata tumbuhan banyak sekali ya manfaatnya untuk kehidupan manusia atau makhluk hidup. Nah, bagaimana sih jika di kehidupan kita tidak ada tumbuhan? Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi yaitu 1. Kekurangan oksigen.
2. Menyebabkan banjir. Ketiga, kekeringan. Keempat, berkurangnya sumber makanan. 5. Pemanasan global. Dan 6. Kepunahan pada makhluk hidup. Kenapa terjadi kepunahan pada makhluk hidup? Karena manusia, hewan membutuhkan makanan. Nah, tumbuhan itu biasanya dijadikan sebagai sumber energi untuk makhluk hidup. Ya, kalian paham apa yang sudah Bunda jelaskan mengenai manfaat tumbuhan? Ya, pintar. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 3. Kita baca teks tentang dongeng pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran, lalu bertanya kepada pohon beringin, pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama, sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar. Ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Ya, teks yang sudah kita bacakan barusan itu merupakan sebuah dongeng. Ayo, di sini siapa yang suka dongeng? Siapa di sini yang suka diceritakan dongeng sebelum tidur? Ya, dongeng itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pengertian dongeng itu banyak sekali ya. Dongeng menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan bersifat hayalan. Pengertian dongeng lainnya yaitu dongeng adalah bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang luar biasa dan bersifat tidak nyata atau fiksi dan penuh dengan hayalan serta berimajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, untuk menyampaikan pesan positif atau pesan moral atau pesan yang mendidik untuk pembacanya. 2. Dongeng berfungsi sebagai hiburan bagi pembacanya. Juga memiliki beberapa struktur dongeng. Yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan itu pengantar untuk memulai cerita. Contohnya, pada zaman dahulu gitu ya, atau pada suatu hari. Struktur dongeng yang kedua adalah peristiwa atau isi, adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan
waktu atau peristiwa inti. Dan struktur dongeng yang terakhir adalah penutup. Penutup itu merupakan kalimat yang mengakhiri sebuah dongeng. Contohnya, kalian pernah melihat dongeng atau pernah membaca dongeng dengan akhiran pada akhirnya. Dongeng juga memiliki unsur intrinsik. Yang pertama, tema, latar, alur, tokoh, penokohan atau karakter, sudut pandang, gaya bahasa atau majas, amanat. Amanat itu adalah pesan moral atau pesan positif. Oke, unsur-unsurnya Bunda jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah tema. Tema merupakan ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya, temanya mengenai persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah dongeng. Contohnya pada latar waktu, sore hari, pagi hari, siang hari. Latar tempatnya bisa di sungai, sekolah, rumah, atau hutan. Latar suasananya menakutkan, mencengkam. Unsur yang ketiga adalah alur. Alur merupakan urutan peristiwa dalam sebuah dongeng atau jalan ceritanya. Yang keempat ada tokoh. Tokoh merupakan para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan penokohan itu merupakan karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, sombong, dan lain-lain. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Tujuh adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang diambil dari sebuah cerita dongeng. Contohnya dari dongeng Asal Mula Pohon Kelapa. Jangan memiliki sifat ingkar janji karena dapat merugikan diri sendiri. Ya, contoh dongeng ada dongeng Maling Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Batu Menangis, Jakataru, dan masih banyak cerita dongeng lainnya ya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya, penjelasan yang telah Bunda sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Amin. Jika ada yang masih bingung atau belum memahaminya, boleh tanyakan langsung ke Bunda.